Shalom, Bapak Ibu serta saudara, saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah secara online. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami ingin menikmati sabda kebenaran firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa memahami menerima firman-Mu untuk penerapan hidup kami hari lepas hari. Kami menaikkan syukur menyambut firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari kita akan membuka Alkitab kita sebagai dasar di dalam ibadah kesempatan pagi hari ini. Terambil dari kitab Filipi, pasalnya yang ketiga, ayat bacaan 7 sampai yang ke-14. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama-sama terambil dari kitab Filipi pasalnya yang ketiga, ayat bacaan 7 sampai yang ke-14. Saya memberikan judul Hidup Kristen yang Gilang Gemilang. Apa artinya hidup Kristen yang gilang gemilang? Tentunya ketika kita memahami bahwa gilang gemilang itu artinya dipenuhi dengan rasa sukacita, dipenuhi adanya rasa yang senang, yang tak terhingga. Dan itulah artinya bahwa hidup yang memiliki gilang gemilang. Bapak Ibu yang terkasih serta saudara, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi, bahwa Rasul Paulus sekalipun sebelumnya dia hidup dalam penjara, hidup yang penuh dengan kesepian tentunya, hidup dengan penuh kesendirian, itu yang kita nilai karena di dalam penjara. Namun Rasul Paulus tetap memiliki hidup yang dipenuhi dengan gilang gemilang. Rasul Paulus tetap memiliki hidup yang bersukacita. Apa yang menjadikan dasarnya? Apa yang menjadikan kuncinya? Sehingga Rasul Paulus memiliki hidup yang gilang gemilang tersebut. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dimanapun saudara berada, bahwa sekalipun Rasul Paulus hidup dalam penjara, Rasul Paulus hidup dalam kesepian, Rasul Paulus
hidup dalam kesendirian. Namun bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan sukacita kepada jemaat yang ada di Filipi dan umumnya kepada orang-orang Kristen dimanapun berada, termasuk kepada saudara dan saya. Sebagai pertemuan buat kita kesempatan hari ini, melalui ayat yang sudah kita baca, bahwa kita bisa memiliki hidup yang gilang gemilang. Kita bisa memiliki hidup yang dipenuhi dengan sukacita. Ada 3 kunci yang nanti kita akan pahami bersama-sama. Dan kunci yang pertama ketika kita melihat dari ayat yang ke-13, bahwa kita harus melupakan masa lalu kita. Saya akan membaca dalam ayat yang ke-13 berbunyi seperti ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepadanya apa yang di hadapanku. Dan inilah yang bisa memahami buat hidup kita semuanya, agar kita bisa memiliki hidup yang gilang gemilang, supaya kita melupakan masa lalu kita. Masa lalu kita tentunya berbeda-beda. Masa lalu Rasul Paulus berbeda dengan masa lalu saudara dan saya. Masa lalu saya tentunya juga berbeda dengan masa lalu saudara semuanya. Dan masa lalu ada yang menyedihkan, masa lalu ada yang menyenangkan, bahkan masa lalu ada yang memilukan, bahkan masa lalu juga ada yang memalukan. Apa yang membuat masa lalu kita itu menimbulkan kepiluan hidup kita? Apa yang menjadi masa lalu kita itu bisa membuat kita itu malu? Tentunya hal yang membuat kita itu merasa malu dengan masa lalu kita karena adanya perbuatan dosa. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus sendiri. Dia memiliki masa lalu yang memalukan karena dia pernah menjadi pengkhianat, karena dia pernah menjadi pembunuh, bahkan dia pernah menjadi penganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan itulah yang membuat masa lalu Rasul Paulus memalukan. Namun dengan anugerah Allah kepadanya, dengan kasih karunia Allah kepada Rasul Paulus, akhirnya masa lalunya Rasul Paulus dihilangkan. Masa lalunya yang memalukan itu disempurnakan oleh Allah, karena Rasul Paulus membuka hati dan pikiran untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Seperti yang saudara dan saya alami. Tentunya kita pernah mengalami dan pernah merasakan memiliki masa lalu kita yang memalukan. Namun dengan kepercayaan kita kepada Kristus, masa lalu kita yang memalukan, dengan membuka hati dan pikiran kita untuk menerima Kristus, segala dosa, segala kesalahan kita diberi pengampunan, dan kita memperoleh keselamatan kekal karena kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Dan itulah yang dialami oleh Rasul Paulus, dan itulah yang kita alami saat sekarang. Kita harus memiliki hidup yang gilang gemilang. Yang terpenting harus kita melupakan masa lalu kita yang memilukan. Bahkan yang terpenting kita juga harus melupakan masa lalu kita yang memalukan tersebut. Hal yang kedua, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, agar kita bisa memiliki hidup yang gilang gemilang, bukan hanya melupakan masa lalu, tetapi dalam ayat yang ke-13 tadi dijelaskan dengan penjelasan, saya coba akan mengulang kembali. Melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Perhatikan dalam ayat yang ke-13 bagian akhir tadi dijelaskan, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Artinya agar kita bisa memiliki kehidupan yang gilang gemilang, kita harus menikmati masa sekarang. Ada sebuah syair lagu dengan judul yaitu hidup ini adalah kesempatan. Apa artinya? Tentunya menurut saya artinya adalah saat ini adalah saat yang terbaik untuk melakukan yang terbaik. Nah,
sekalipun memang keadaan saat ini atau kondisi saat ini tidak memungkinkan atau tidak mengenakan, namun kita harus belajar menikmati apa yang Tuhan beri buat kita. Jadikan keadaan saat sekarang adalah berkat dari Tuhan, dan itulah yang membuat kehidupan kita bisa kita nikmati saat ini. Nah, dengan demikian melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kita semuanya diingatkan agar kita bisa tetap memiliki kehidupan yang gilang gemilang. Kita juga harus menikmati hidup saat ini. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bukan hanya kita bisa melupakan masa lalu kita, bukan hanya kita menikmati masa sekarang, namun hal yang ketiga agar kita tetap memiliki hidup yang gilang gemilang, yaitu memahami tujuan hidup. Dan itu tercatat dalam ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 bahwa kita harus tahu kemana arah hidup kita. Kita harus paham arti hidup kita, sehingga kalau kita tahu atau kita paham arti hidup kita, nah tentunya kita pasti akan membuahkan buah-buah kehidupan kita untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Rasul Paulus juga pernah berkata bahwa kehidupan ini adalah untuk Kristus, sehingga itu artinya bahwa dia menikmati, memahami tujuan hidupnya, sehingga tanpa adanya Kristus dilibatkan dalam kehidupan, artinya tidak tahu tujuan hidup seseorang. Saudara dan saya adalah orang percaya kepada Kristus, dan tentunya kita harus melibatkan Kristus dalam hidup kita agar kita paham tujuan hidup saat sekarang maupun yang akan datang. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, segala persoalan hidup jangan sampai mengurangi sukacita kita. Sekalipun keadaan saat sekarang menyulitkan, sekalipun keadaan sekarang menyakitkan, namun jangan sampai mengurangi sukacita kita di dalam kepercayaan kita kepada Kristus, dan tetaplah memiliki hidup yang gilang gemilang. Walaupun saat sekarang tidak menentu, jangan sampai kita kehilangan sukacita tersebut. Tetaplah pegang, tetaplah yakin bahwa hidup kita ada dalam pemeliharaan Yesus Kristus. Dan dialah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita juga dikuatkan bahwa sukacita kita yang kita miliki hanya ada dalam Kristus Yesus. Tetaplah hidup yang gilang gemilang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah kami nikmati, meteraikan firman-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Kami bersyukur dan bahkan berkati kami semuanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.